Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat. Dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu di-treat, dilayani seolah kita sedang ngemis. Padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri, itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri. Sistem pembayaran yang segampang mungkin. Atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin. Melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak. Nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah. Bukan malah maksa rakyatnya. Bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor. Satu lagi penjungkir balikan fakta. Kali ini dilakukan oleh Luhut Panjaitan yang dianugerahi 2 jabatan sekaligus oleh Prabowo. Yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan. Yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Investasi. Dalam pernyataan Luhut mengenai rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat, bukan kesalahan pemerintah. Maka dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Merekalah yang membuat orang malas bayar pajak. Karena tidak ingin uang yang disetorkan ke negara dipakai foya-foya atau dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Dalam kasus Luhut, secara akal sehat, keberhasilannya menjadi triliuner pemilik TBS Energy Group tidak mungkin diterima. Dia adalah pensiunan jenderal dan menteri. Seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dia terima masih jauh dari kecukupan modal untuk membangun kerajaan bisnis yang demikian besar. Luhut jelas bukan satu-satunya. Betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia juga tampak pada berbagai macam laporan oleh PPATK. Betapa banyaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Mau ikut campur, tiba-tiba ada statement DJ seperti itu kan, dikabarin saya juga kan. Loh, ini manusia apa maksudnya sih gitu kan? Apa mau memecah belah atau gimana? Apa dia dibayar? Ya. Kan gitu. Kita kan akhirnya berasumsi seperti itu ya Bang. Apa ini orang dibayar nggak sih? Ada proksi asing yang membayar dia supaya memecah belah antara Pak Prabowo dengan Gibran gitu? Iya, tujuannya memang arahnya ke sana. Iya. Atau hanya sekedar slip tang atau kepleset omongan gitu ya, saking bersemangat dia ketemu Pak Jokowi lalu mendeklarasikan bahwa saya ini militan Pak Jokowi gitu kan. Kan lucu gitu. Jadi star power sini Bang gitu, ujung-ujungnya merasa menjadi artis gitu loh.
Ya kalau masalah dia dengan Bang Kumis ya, kalau bisa diselesaikan ada klarifikasi ya silahkan, saling damai. Kita juga mendorong mereka damai lah, satu visi lah, menjaga kita tuh supaya nggak terpecah, kan begitu Bang. Ya tinggal dia minta maaf sama Bang Kumis, saya Tapi salah, sebenarnya saya Bang itu yang harus dihajar aja, yang harus dihajar sama Kumis itu ya oknumnya aja gitu. Kita kejar tuh oknumnya aja. Maksud lu apa? Oknumnya kejar. Gitu. Iya, si DJ-nya ini dikejar gitu sama Bang Kumis, harusnya Udah, kan dia disebut nama kan. Kalau kita sih fokusnya ke A1-nya. Iya. Karena udah ngerusak Bang kalau gitu. Ya jelas itu udah, berarti kan kalau dibiarkan akan menjadi sebuah pembenaran itu Bang Cakra. Wah benar ternyata Gerindra nih ring satunya nih memerintahkan kita harus menjauhi Mas Gibran dari Pak Prabowo. Kan ini lucu gitu. Itu fitnah. Itu fitnah, sudah jelas fitnah. Fitnah karena bilang sebutin aja, maksud gua sebutin siapa gitu. Iya. Sebutin siapa, kalau siapa tahu kita bisa telepon dia biar dia denger speaker gitu kan. Kupingnya. Klarifikasi aja, nanti kalau menyebutkan ini loh orangnya gitu kan, kita bisa telepon atau Bang Cakra yang punya kontak personnya. Kalau saya kan nggak punya, kalau saya cuma punya Pak Dedi aja kontaknya. Kepala Keamanan Hambalang. Ya dia bang udah segalanya Bang Pak Dedi Bang. Gitu. Tadi dia udah segalanya lah, udah duduk di Hambalang ya. Komunikasi orang semoga lewat dia semua. Lewat dia semua. Dan dia juga Bang. kan punya unit-unit khusus buat Iya dong. Betul. Kita kalau masalah pengamanan kita udah nomor 1 lah Bang. Gimana itulah saya bilang. Ya udah Bang, bisa gini. Udah saling doain aja lah ya. Mudah-mudahan ini cepet terjadi, jalan ntar mampir ke Jonggol lah Bang ya. Insya Allah Bang, nanti DM aja nomor HP. Ntar kalau kantornya udah jadi, kantornya kan belum jadi juga. Boleh tanya Bang. Tahu saya bisa nitip kantin di sana saya. Oh amin. Ya kan silaturahim itu kan enaknya begini Bang gitu. Itu namanya silaturahim. Bisa membuka peluang bisnis gitu Bang. Apalagi dengan satu perjuangan gitu kan. Gitu. Iya. Saya itu mengajak ke siapapun juga gitu. Satu perjuangan, saya mau terbuka ya dengan satu perjuangan gitu. Ya, Oke Bang, makasih ya nih. Ini istri udah ngajak makan. Makasih ya Bang Bu ya. Oke, silakan Ya, Bang. selamat berjuang ya. Ntar kalau memang ada waktu santai lagi saya naik lagi ya. Ya makasih ya Bang ya. Oke, siap. Ya, Terima kasih Bang assalamualaikum. Cakra udah mampir. Waalaikumsalam ya. Oke. Sudah tadi udah dapat penjelasan dari kawan-kawan bagaimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Tapi ya namanya oposan ya memang harus ada, dan pertentangan pro dan kontra itu memang harus tetap ada untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Gitu ya kawan-kawannya. Terima kasih yang 43 orang yang sudah gabung di room saya dan masih tetap setia. Terima kasih sudah hadir. Saya mengapresiasi yang sudah typing walaupun typingannya negatif ya, itu sebuah kritik buat kita ya sebagai anak bangsa, sebagai host juga. Terima kasih. Itu ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Selamat siang, selamat disampaikan oleh Ito Esper yang kemudian mengkritik Frit. Jadi begini, Saudara Frit kan orang yang ber-KTA benar. Sorry ada motor. Jadi Frit ini kan yang saya ketahui adalah anak bangsa yang kemudian ber-KTA Nasdem, melekat dan kental dengan Nasdemnya. Jadi kalau kemudian bernarasi apa sih PDI Perjuangan, loh, saya rasa Frit ini harus belajar. Yang tadinya pendukung Anies loncat sebagai pendukung Jokowi, nggak apa-apa, itu pilihan politik. Tetapi kalau kemudian tudingan ya sangat brutal, ya dipertanyakan ideologisnya seperti apa sifat Nasdem. Sementara mengusung Jokowi ada Nasdem di sana, menyebut PDI Perjuangan penyebab kerusakan, ya bersama Nasdem artinya dong. Lalu kalau mengerucut kemudian pembinanya adalah
adalah satu nama, yaitu Bang Bestari. Saya kenal betul bagaimana Bang Bestari bersama-sama dengan saya dan Pak Pras di hotel saat kemudian kemenangan Pak Pramdul. Jadi sudahlah. Maksud saya begini Om Frit, bedakan ketika kamu sudah ber-KTA menjadi kader yang berideologis dengan cara-cara kamu seperti relawan. Relawan itu nggak ada pembekalan, berbeda dengan kader. Kita ini adalah orang-orang yang kemudian ada pembekalan arah politik seperti apa, kita bernegara seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu, Frit Alor. Jadi, ya silakan itu hak politikmu, tetapi kalau kemudian pendapat-pendapatmu, serangan-serangan kamu kepada PDI Perjuangan pada akhirnya menjadikan perdebatan, ya jangan kemudian militan-militan perjuangan akhirnya dituding sebagai pemecahnya. Karena kita juga mempunyai hak untuk kemudian mengkonter tudingan apapun yang tidak benar. Percaya dan harus saya sampaikan di sini, benar Jokowi itu ber-KTA PDI Perjuangan, tetapi berbicara mengusung dan saat itu di eksekutif ada siapa-siapa saja, Nasdem adalah salah satunya. Terima kasih. Oke, silakan tanggapi Pak Alor. Pak Fris. Saya kira benar itu yang disampaikan Senior Heru, benar gitu. Tetapi nggak usah ditambahin Bang Ahmad. Silakan dia yang jawab. Oh ya, silakan. Pak Fris. Halo Pak Fris. Tanggapi Fritz. Tanggapi, kalau enggak tanggapi aku yang tanggapi Heru. Sebentar Bu Suara. Pak Fris, ini sambil mendengar rekaman ini tadi. God Fris itu yang mana ini namanya? Tidak ada Fris di sini. Alor Boy Fris. Oh. Selamat siang. Alor Boy Fris. Oh iya. Silakan. Kalau saya menanggapi Alor Boy itu karena selama ini dari awal dia belum masuk sampai masuk itu tidak punya prinsip. Dia kalau mendukung ini menjelekkan yang ini, mendukung itu menjelekkan yang itu. Jadi dukungan terhadap seseorang itu tidak melalui prinsip pandangan bagaimana memilih seorang pemimpin gitu. Itu yang saya kritisi. Masalah mengkritik PDIP itu hak dia. Tapi harus punya prinsip dan pandangan bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang kita maukan. Jadi kalau satu kubu nanti tiba-tiba bilang bagus setelah ditinggalkan dijelek-jelekin, itu tidak punya prinsip gitu loh. Baik, Bos, ini bagus. Ini punya pertanyaan menyampaikan. Mohon maaf. Silakan ditanggapi. Siap. Jadi begini Ibu, kami ini orang partai politik. Yang namanya partai politik itu dinamis. Oh, paham. Yang kedua. Tapi partai politik Ibu jangan bantah dulu. Ibu jangan bantah. Jangan bantah. Bu Ane, jangan dipotong-potong Bu Ane. Silakan dia. Yang kedua, kalau Ibu mau tahu rekam jejak saya, kami itu tergantung pemimpinan kami. Ketika dukung Prabowo, yes kita dukung. Dan waktu itu Surya Paloh langsung dukung Prabowo Subianto, maka sebagai pengurus Partai Nasdem, pengurus DPP bukan pengurus di bawah, pengurus pusat, harus loyalitas kepada pimpinan. Bapak Dokter paham, Pak Bangun paham, Kakak Suara Perempuan paham. Yang kedua, masalah dukung-mendukung, saya tadi bilang Ibu, yang namanya politik itu dinamis. Contoh, saya kasih contoh, Ibu lihat Caimin itu pasangan siapa? Anies. Tapi kenapa dia bisa pergi jadi menteri mendukung Prabowo? Tidak menjelekkan. Tidak menjelekkan. Bu Ani tolong didengarin. Saya tidak pernah menjelekkan Pak Anies. Saya cuma mengkritik anaknya. Kenapa saya kritik anaknya? Saya sudah 10 tahun LPDP. Saya sudah bimbing banyak orang lulus. Yang kedua, saya sudah 7 tahun. Saya calon ketua umum alumni LPDP seluruh dunia. Jadi secara mekanisme di dalam LPDP saya lebih paham daripada orang lain yang komen di luar. Kalau misalkan teman-teman paham, makanya saya tantang. Udah undang saja saya debat masalah kalian mengenai manajemen tentang LPDP, bagaimana sistem perekrutan, administrasi semacam apa harus dilakukan. Saya baru telepon. Jadi begini Bu, bukan berarti menjelekan. Saya sampai hari ini tidak pernah menjelekan Pak Anies, tidak pernah maki Anies,
Tidak pernah menyebutkan Anies. Saya cuma bilang begini, ada 3, bukan dia sendiri. Di podcast saya, Unpacking Indonesia, saya bilang begini, kalau Anies Baswedan, Ganjar, dan Mahfud MD negarawan sejati, kenapa tidak ikuti Caimin? Caimin lebih hebat daripada mereka bertiga. Legowo ikut bergabung dengan pemerintahan, lalu ingin membangun untuk berkontribusi buat negara, memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau bicara negarawan sejati, itu yes, saya kritik Anies dan bukan dia sendiri. Ganjar sama Mahfud MD. 3 orang. Bang. Bentar, sedikit tanya dikit Bang. Mengikuti Mohaimin itu maksudnya bagaimana? Menjadi anggota kabinet maksudnya? Ya, kan begini kakak. Jadi Pak Caimin itu kan wakil dari Pak Anies. Pemikirannya dangkal dia. Semua orang harus mengikuti alurnya. Aduh, ibu ini parah nih. Sebentar ibu Ahmad lagi bertanya. Pak Caimin itu dulu oposisi dengan Pak Prabowo Gibran, wakilnya Pak Anies. Izin Om Frit ya, izin saya tekan sama Om Frit sebentar gini. Saya berpolitik tadi, izin Om Frit ya, saudaraku. Jadi ketika menyebut Pak Anies atau orang-orang yang di luar pemerintahan itu menjadi gugur sifat atau karakter kenegarawanannya, saya rasa Om Frit ini nggak ngerti politik, nggak ngerti bernegara. Bahkan negara itu bangun, sabar. Begini Bang, Abang jangan dulu. Iya, saya itu bingung tidak negarawan. Ini Frit, bentar Frit. Lu nyerang-nyerang PDI mana ininya SK lo? Oke, yang kedua itu saya nggak menyerang. Saya lu katanya orang Nasdem, mana Frit SK lo? Oke, sabar teguh. Tanya-tanya pribadi orang.